Kita lihat yang pertama, oke. Yang pertama, ya, urutan yang dikenali oleh enzim restriksi itu jika dia merupakan palindrom. Urutan yang palindrom yaitu urutan yang terbaca sama, maju atau mundur, atau kiri atau kanan. Sudah baca belum? Ada yang sempat buka sebelum Robi ini pesenin loh, belajar dulu gitu. Oke, ujung atau urutan yang terbaca sama. Kalau bahasa Indonesia ada malam. Malam itu kalau dari depan ke belakang ke depan sama aja kan bacaannya. Dibulak-balik yaitu. Itu namanya palindrom. Ya. Urutan atau bacaan yang palindrom adalah ketika bacanya itu sama dari depan ke belakang. Nah, tetapi kita masih ingat bahwa DNA itu adalah double strand. Jadi baca depan ke belakangnya itu kalau yang urutannya satu dari kiri ke kanan, urutan bawahnya dari kanan ke kiri. Ya, jadi bacaannya itu bukan bacaan seperti ini kan satu kata nih, satu kata depan ke belakang ke depan. Tapi kalau DNA karena dia dua untai yang begini, maka yang satu dari kiri ke kanan, yang bawahnya dari sebaliknya, dari arah sebaliknya. Ya, nah, baik. Nanti kita akan lihat mana yang palindrom. Namun sebelumnya kenalan dulu. Enzim restriksi itu punya nama, diberi nama. Ya, contohnya di sini ada EcoR1. Itu karena enzim restriksi berasal dari bakteri, maka namanya itu diambil dari bakterinya. Huruf pertama adalah huruf pertama dari genus, kemudian dua huruf berikutnya adalah dua huruf pertama dari spesies. Maka namanya Eco. Itu udah begitu aturannya. Nggak bisa diganti-ganti. Ya, dikasih namanya Eco. R-nya itu dilihat dari strain-nya, dia jenis apa. Kalau EcoR1 dia berasal dari strain RY12, diambil satu hurufnya saja. Gitu ya. Kemudian baru ada huruf Romawinya itu menandakan itu enzim yang keberapa yang ada di situ, di E. coli itu. Kalau baru satu, ini berarti EcoR1, enzim restriksi untuk jenis ini, dia baru satu ditemukan, yaitu first enzyme, ini EcoR1, kita sebut sebagai EcoR1 atau EcoR1. Kalau Hindi3 berarti tiga, dia udah ada tiga enzim. Ya, yang ini enzim yang ketiga. Oke. Kemudian ini saya tinggalkan dulu. Nah, saya langsung masuk sini. Ini adalah recognition site untuk EcoR1. Situs pengenalan untuk EcoR1. Kalau ada DNA unta DNA panjang, kita beri EcoR1, maka EcoR1 akan mengenali urutan yang bisa dia potong. Urutan apa? GAA-TTC. Itu urutan EcoR1. GAA-TTC. Dari yang atas kiri ke kanan. GAA-TTC. Yang bawah kanan ke kiri. Sama apa tidak? Sama, Bu. Sama. Ya, oke. Tapi sekarang lihat sebelahnya. GT-CT-TA. Bawahnya sama enggak? Baca dari kanan ke kiri. Beda, Ibu. Beda, Bu. Beda. Berarti ini bukan palindrom. Dan Anda tahu bahwa tidak semua urutan itu bersifat palindrom. Ya, oleh karena itu yang dikenali oleh EcoR1. Ini spesifiknya enzim restriksi begitu, mengenali itu dulu. Terus lihat yang kedua. Yang dipotong mana? Dari GAA-TTC, dia akan memotong di antara G dengan A. Yang namanya EcoR1 itu di antara G dengan A pada urutan GAA-TTC. Itu sangat spesifik sudah. Dia nggak motong di antara T dengan C gitu atau A dengan T, enggak. G dengan A. Ya. Nah, kalau memotong antara G dengan A di antara urutan satu untai dalam satu untai, ini berarti ikatan apa yang dipotong? Ikatan hidrogen bukan? Jangan balik nanya, Radiansyah. Maaf, Aji. Ya, Aji, Bu. Ikatan hidrogen. Aji. Oke. Kalau di sini ikatan hidrogen antara G dengan C dengan yang berhadapan, ikatan apa?
Oh iya, G sama C Bu ikatan hidrogen. Kalau yang G sama itu masuknya ke Kamu yang gula itu pentose. pelin-pelan. Ayo. Iya Ibu, saya baru nyadar Bu kalau dia satu ini Bu, satu jalur. Oke. G dengan C ikatan hidrogen. Berarti kalau G dengan A dengan A, C dengan T ikatan apa? Yang lain silakan. Fosfodiester bukan, Bu? Jangan balik nanya, saya cubit. Fosfodiester, Bu. Iya, oke. Siapa yang jawab? Agung, Bu. Agung, iya Agung. Fosfodiester betul, ya. Jadi kita tahu kalau kita mau memotong ikatan fosfodiester gitu, maka yang terpotong dua unta ini kepotong bareng. Kepotong seperti halnya kita punya dua utas benang, kita potong bareng. Tetapi kalau yang kita potong ikatan hidrogen, maka dua untas atau tangga itu tengahnya yang kita belah. Jadinya dua untai. Itu kita prinsipnya di situ. Maka ikatan mana yang harus kita potong? Kita mau dapetin apa? Nah, yang mau kita dapatkan adalah potongan DNA yang double strand. Maka yang dipotong adalah ini. Ikatan fosfodiester. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat lagi. GA antara G dengan A itu ada dua. Di atas dan di bawah. Kalau yang di atas motongnya di sini berarti G sama A, yang di bawah di sini kepotongnya. Lihat hasil pemotongannya itu tidak lurus. Ada bagian yang menggantung, nggak ada pasangannya. Di sini juga. Oleh karena itu, ujung seperti ini ya disebut ujung menggantung atau overhang atau ujung lengket, sticky end. Hasil pemotongannya itu lengket, sticky. Atau overhang, menggantung. Sama, istilah itu sama. Kalau melihat buku dituliskan overhang atau cohesive end, itu maksudnya ini. Hasil pemotongannya seperti ini. Bisa dipahami ya kira-kira ya, karena motongnya nggak sama panjang. Oke, sekarang kita lihat bedanya dengan yang ini. Ini enzim restriksi SMA1, SMA1 dari bakteri Serratia marcescens. Serratia S diambil, marcescens MA diambil. Kita lihat dia mengenali sekuen palindrom CCC GGG. Dibaca dari sini dari kanan ke kiri yang bawah CCC GGG juga. Maka ini palindrom. Oke, tapi dia memotongnya ikatan di antara C dengan G. Ikatan C dengan G di tengah gini, yang bawah juga di tengah. Akhirnya potongannya begini, kayak kita motong pita lurus. Jelas bedanya dengan yang tadi? Potongan seperti tadi kita sebut sebagai blunt end. Ini. Atau ujung yang tumpul. Ini ujungnya tumpul. Yang tadi ujungnya lengket atau overhang menggantung. Itu spesifiknya. Ya. Oke. Kalau tidak ada ini apa namanya yang dikenali gitu ya, kalau tidak ada sekuen yang dikenali, meskipun kita kasih enzimnya banyak-banyak nggak akan kepotong karena dia nggak kenal ya. Jadi ini tadi spesifiknya. Kemudian untuk apa sih kita tahu ribet amat, yang penting kepotong Bu gitu. Kenapa kita harus tahu satu ujungnya kayak apa tuh, kenapa? Logika saja. Biar bisa nemuin pasangannya. Kalau misalnya kita mau masukin, nanti pasangannya biar ada, Bu. Gitu. Oke, biar matching gitu ya, Laksmi ya. Oke. Iya, Bu. Karena ingat bahwa kita akan memotong DNA dari dua sumber yang berbeda. Nah ini. Kalau yang di sini dipotong pakai ujungnya lengket, di sini pakai ujungnya tumpul, ya nggak matching. Nyambungnya gimana? Ada bagian yang bolong. Nah, itu biasanya perlu step tambahan untuk mengisi polimerase untuk diisikan di situ. Ya, oleh karena itu lebih disukai kalau dipotongnya selain sama-sama ujung lengket juga dari enzim yang sama. Kalau EcoR1 ya EcoR1, di sini EcoR1, di sini pun EcoR1. Jadi udah pasti matching. Ya, meskipun sama-sama ujung lengket, kalau ujungnya berbeda, nah ini contohnya. Ada BAMH1 sama, mirip. Ini GAATTC, ini GGATCC. Mirip. Tapi kalau ini dipotong, insulin misalnya, gen insulin dipotong dengan EcoR1, ujungnya akan begini. Kemudian yang plasmidnya dipotong dengan BAMH1, ujungnya seperti ini. Bayangkan bahwa
ujung yang bawah ini, G yang T, T, A yang menggantung gitu ya, ujung yang menggantung, ini dipasangkan dengan yang di sini, G, A, T, C, nggak nyambung. Gitu. Jadi meskipun sama-sama ujung lengket, kemudian nukleotidanya jumlahnya sama, tapi kalau urutannya tidak sama juga tidak bisa pas. Bagian yang menggantung itu cari pasangan di bawahnya itu nanti nggak pas kalau tidak sama-sama satu enzim. Itu sebabnya dikatakan sangat spesifik. Ya, kita menggunakan enzim sangat spesifik. Oke, ini contohnya. Pertanyaannya adalah kalau bakteri menghasilkan enzim, terus kemudian enzim itu bisa motong DNA. Kok dia nggak kepotong? Mengapa DNA-nya sendiri tidak terpotong? Padahal kalau namanya enzim, itu kan tidak mengenali, enggak ini punya tuan aku, yang itu enggak, itu penjahat, jadi saya potong. Yang ini adalah majikan saya. Enggak begitu. Pokoknya sepanjang urutannya GAATTC, EcoR1 pasti potong. Mau punya siapapun. Jadi bagaimana bakteri melindungi dirinya sendiri, E. coli-nya tadi, kan bukan tidak berarti dia tidak punya. Dimungkinkan dia tidak punya. GAATTC, dia nggak punya. Maka dia nggak akan kepotong. Dimungkinkan. Kalaupun punya, dikunci sama dia. Ya kayak kita nggak mau senjata makan tuan dong. Ya, ada senjata begitu jangan sampai kena ke diri sendiri. Oleh dia diapakan? Dimetilasi. Diberi gugus metil. Ini namanya metilasi. Kalau sudah ada gugus metil di urutan GAATTC, itu enzim restriksi nggak bisa gunting. Ya, tidak akan tergunting. Jadi itu cara begitu bagusnya makhluk hidup mempertahankan diri. Ya kita juga begitu kan, itu ciri khas atau ciri karakteristik makhluk hidup. Dia harus bisa mempertahankan diri. Beradaptasi, dan ini juga dia kasih metil di sini, maka enzim restriksi tidak akan mengenali karena ada gugus. Oke ya, itu pengetahuan saja. Biasanya suka ada pertanyaan kritis, kok nggak kepotong sendiri sih gitu. Oke, ini saya tinggalkan dulu. Jadi dia akan memotong. Nah, kalau memotong, maka satu untai panjang itu dipotong, mungkin bisa jadi 2 potong, jadi 3 potong, tergantung situsnya ada di mana. Ya kan? Jadi sekarang saya kasih PR dulu. Kerjakan sekarang 5 menit. Bu Yani punya urutan DNA. Saya tidak sebutkan panjangnya berapa, pokoknya ada di sini dilihat. Urutan DNA, untai DNA, suatu untai DNA yang punya situs enzim restriksi seperti ini. Dimungkinkan satu untai DNA memiliki situs enzim restriksi yang sama pada tempat yang berbeda. Ini contohnya. Misalnya ada EcoR1 di sini, ada di sini. Lalu di antaranya di sini ada BAMH1. Pertanyaannya, kalau dipotong dengan BAMH1, jadi berapa potong, ukurannya berapa? Kalau dengan EcoR1, begitu juga. Jadi berapa potong, ukurannya berapa. Dan kalau kita pakai 2 enzim, ada DNA, tambahkan 2 jenis enzim. Jadi kepotong berapa? Silakan, 5 menit, nanti silakan menjawab. 3 orang menjawab, A, B, dan C. Dan sampai 5 menit juga kejawab, 2 menit. Soalnya kita mesti ngebut ya. Kalau sudah ketemu, nggak usah nunggu 2 menit, 5 menit. Ayo jawab. Ibu mau nyoba yang BAM H1, Bu. BAMH1, boleh, silahkan.
Saya Aji Bu, kalau BAMH 1 itu ukuran fragmen untuk jumlah fragmen dulu. Jumlah fragmen yang didapat dari pemotongan BAMH 1 didapatkan 2 Bu, ada 2 untai. Nah, untuk untai pertama itu untuk panjangnya 6. 2 potong, Aji. 2 potongan. Iya, 2 potong Bu. Oh iya, 2 potong. Oke. 2 potong. Nah, untuk panjang pertama itu 7 KB, dan untuk panjang yang kedua itu ada 5 KB Bu, kalau untuk BAMH 1. BAMH 1, 7 dengan 5. Oke. Disimpan dulu jawabannya Aji. Baik, siapa yang mau menjawab Eko R1? Atau ada yang mau mempunyai jawaban berbeda atau tidak? Semua sama atau tidak dengan Aji? Saya beda, Bu. Kalau menurut saya yang dipotong pakai BAMH 1 ada tetap ada 2 potong, cuma yang satunya 6, satu lagi 5, Bu. Bukan 7. Kata Laksmi 5 dengan 6, kata Oh, iya. Aji 5 dengan 7. Ya, saya 6 Bu. Mohon maaf. Saya baru nyadar Kamu Bu. tuh dari tadi pelin-pelan lu ya. Ya Bu, saya baru lihat Ibu, itu 6 panjang ternyata. Aduh, makanya jangan buru-buru sih, Ji. Oke. Ya Bu, udah. Sampai sama Bu saya sama Laksmi Bu. Ini dia ngikutin Lasmi ya. Oke, berikut Eko R1 siapa? Yang lain Ibu, nanti saya boleh izin menjawab. Yes, silakan. Siapa ini? Saya Priscilla Cindy. Jadi kalau dipotong dengan enzim Eko R1 itu yang sebelah kiri itu 1, terus kalau yang sebelah kanan 10 Bu jumlahnya. Jika dipotong dengan Eko R1, kata Priscilla 1 dengan 10. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ibu, saya berbeda, Bu. Berbeda. Oke, siapa yang beda? Ayo stop dulu. Ntar dia pelin-pelan lagi. Ayo. Siapa nih? Intan Fandini, Bu. Intan, silakan Intan. Kalau menurut saya, kalau enzim yang digunakan untuk Eko R1, hasilnya ada 3 potongan. Yang potongan pertama ukurannya 1, yang kedua itu 7, dan yang ketiga itu ada ukurannya 3, Bu. Terima kasih. Oke. 1, 7 dengan 3. Ada yang punya jawaban lain? Baik. Yang ke C sekarang. Siapa mau jawab? Saya izin mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan. Abi. Ya, jika dipotongnya oleh kedua enzim ya BAMH1 dan Eko R1, jadi ada 4 potong. Potongan pertama itu panjangnya 1 KB, yang kedua itu 5 KB, yang ketiga 2 KB, dan yang keempat 3 KB, Bu. Oke. Yang lain mudah-mudahan jawabannya sama ya. Jadi kita main-main kalau motong-motong seperti itu. Nah, kalau kenapa ini nanti diperlukan bagaimana mengukur itu kalau DNA fingerprint. Jadi untuk aplikasi fingerprint itu ada base seperti ini. Kita menggunakan enzim restriksi. Kalau single digest itu artinya satu enzim diberikan kepada DNA, kepotong jadi berapa? Karena tadi Bu Yana sudah mengatakan dimungkinkan satu DNA itu satu setelah sekali kita mengekstrak gitu ya, itu begitu kita berikan satu enzim itu bisa kepotong banyak. Ini contohnya di sini yang PNTK-nya 11 KB tadi ya, ada 2 situs Eko R1 gitu. Nah, terus kemudian kalau 2 dikasih 2 enzim jadi berapa? Itu nanti biasanya untuk fingerprint, untuk keperluan pemetaan, membuat plasmid. Plasmidnya ada petanya yang kemarin Bu Yana disampaikan, itu dasarnya dari sini. Oke ya, mudah-mudahan semua sudah cukup jelas. Baik, sudah ini saya tinggalkan. Berikutnya setelah dipotong dia akan ditempelkan dengan ligase. Ini juga hanya menambahkan enzim, tidak hanya ya, tapi kita menambahkan enzim. Enzim yang berfungsi melekatkan kembali DNA yang sudah terpotong. Jadi ikatan fosfodiesternya disambungkan kembali. Ini menggunakan ligase. Jadi lemnya pakai ligase. Oke, kemudian setelah terbentuk kembali, jadi udah nyambung. Kalau kita katakan ini insulin, yang merah gen insulin, terus ini adalah plasmid. Sudah terbentuk molekul plasmid rekombinan. Jadi sudah ada kata-kata rekombinan di sini karena sudah gabung. Ya. Sekarang ini mau kita masukkan supaya insulinnya bisa diperbanyak, kita masukkan ke inang. Dengan metode apa masukkan? Sudah kita bahas sedikit kah kemarin? Caranya biar masuk ke dalam sel inang diapakan? Metodenya namanya apa? Melalui transformasi, Bu.
Melalui transformasi. Transformasi. Namanya metodenya transformasi. Kenapa? Karena yang masuk naked DNA aja, Bu. Oke, good. Jasmine ya. Terima kasih Jasmine. Iya, Jadi ini DNA bebas sel. Cell free DNA atau tadi naked DNA. DNA yang tidak ada selnya. Dia DNA saja kemudian kita sisipkan. Tapi apakah bisa langsung menyisip? Di alam mungkin. Ya, di alam mungkin terjadi dia bisa masuk. Tetapi untuk bisa masuk, sel itu harus punya kemampuan untuk take up, untuk ngambil DNA tadi. Jadi cukup besar pori-porinya agar dia bisa menyisip. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai kompeten sel. Jadi dia punya kemampuan lebih mudah memasukkan DNA. Kita buat kompeten. Jika di alam dimungkinkan karena mungkin ada panas, ada kemudian dingin, lalu ada pH, ada perubahan lingkungan yang menyebabkan sel bakteri itu merenggang pori-pori dinding selnya. Ya, jadi kalau natural, jadi ada natural, ada artificial. Artificial berarti yang kita buat, yang in vitro. Jadi di lab kita gunakan proses untuk transformasi tadi. Ya, dengan cara apa? Supaya pori-pori bakterinya itu merenggang dan bisa masuk. Ya, prinsipnya membuat sel yang pori-porinya merenggang, ya, cukup lebar untuk dimasuki oleh DNA tadi. Nah, ya kalau natural dia punya faktor kompetensi, ada protein tertentu biasanya bisa membantu mengambil DNA. Kemudian kalau artificial yang kita lakukan di lab bioteknologi itu bisa dengan chemical, dengan bahan kimia, bisa juga secara fisik. Secara kimia kita menggunakan kalsium chloride, ya ini CaCl, kemudian ada es juga, kemudian ada heat shock, dikasih panas juga singkat gitu ya untuk membuka pori-porinya tadi. Ini, nah, jadi kalau ada sel inangnya E. coli juga, E. coli yang berbeda tentunya, yang bisa untuk ekspresi. Jadi kalau di biotek itu ada banyak sel bakteri, namanya mungkin sama E. coli. Tetapi ada E. coli yang bertugas untuk menjadi faktor cloning, gitu ya, menjadi faktor cloning. Ada yang bertugas untuk produksi. Itu biasanya strainnya berbeda-beda. Kenapa E. coli yang paling sering? E. coli itu bakteri yang pertama digali informasinya, sehingga informasi tentang E. coli itu paling banyak. Makanya kenapa banyak sekali penelitian dikit-dikit E. coli, karena informasinya udah paling banyak. Ya, informasi secara fisiologi, secara genetik itu paling banyak. Struktur pun begitu. Ya, itu digunakan. Kayak model lah gitu ya. Kalau untuk hewan biasanya kan pakai mencit. Hewan modelnya itu mencit. Kenapa? Karena mencit itu sudah diketahui. Jadi untuk melihat selnya, fisiologi dan lain-lain itu biasanya menggunakannya mencit atau kelinci gitu. Oke, ini E. coli yang sudah kita tumbuhkan, inak, belum ada plasmidnya loh ya, baru E. coli saja. Kemudian disuspensikan dalam CaCl2 tadi, kalsium chloride, kemudian dibekukan sebentar, didinginkan sebentar, lalu kalau biasanya kita pisahkan dikit-dikit, ini dibuat aliquot atau kecil-kecil, jadi nggak satu botol sekaligus, tapi dibuat kecil-kecil sehingga kalau ada kegagalan, ada yang lain masih ada, jadi ada ulangannya. Kalau sekali dalam satu botol besar langsung dicampur di sini, kalau tiba-tiba gagal semua, sehingga kita buat dalam bentuk kecil-kecil memang, ya. Lalu di sini sebelum ditambahkan dipanaskan dulu, gitu disimpan 80 derajat biar panas, merenggang. Pori-porinya akan merenggang ketika itu panas, ya. Kemudian baru diberikan ampicillin, terus didinginkan lagi, jadi akan agak sedikit mengerut. Ya, kemudian heat shock lagi, kasih lagi, merenggang lagi. Jadi merenggang nutup itu supaya yang belum masuk jadi masuk gitu loh. Ya, yang pertama merenggang mungkin ada yang masuk, tapi ada sel yang belum menerima. Beberapa kali itu. Dulu Bu Yani juga melakukan itu sampai panas dingin, karena masuk ke lab dipanaskan dulu gitu, terus udah gitu bawa ke cool room. Cool roomnya tuh ruangan yang kayak buat nyimpen daging. Ya, daging kalau di TV-TV itu kan daging digantung-gantung dingin semua tuh ya, minus gitu. Nah, kita masuk ke situ. Di situ tempat kita nyimpan berbagai DNA waktu saya di IPB dulu. Jadi praktikumnya gitu, keluar masuk, dinginin dulu, ambil lagi botolnya terus dipanasin, pindah lagi ke ruang dingin sampai
masih ingat kacamata saya sampai berembun, terus rasanya panas dingin gitu ya, ikut panas dingin kitanya karena keluar masuk. Sekarang enggak, sekarang ada wadah kecil yang kita bisa masukkan dingin, panas, sudah ada yang lebih ringkas. Kemudian setelah itu baru nanti akan diujikan. Ya, ini nggak usah dilihat dulu, ini adalah pengujian IPTG, nanti ada PR juga tentang ini. Yaitu caranya membuat sel kompeten. Jadi ketika dia merenggang, segera dimasukkan ke es supaya nggak sempat langsung mengerut gitu. Jadi kaku langsung. Nah, dengan keadaan dia beku seperti ini, terus itu bisa dimasuk plasmidnya tadi yang ditambahkan. Ya, plasmidnya ada di botol sendiri, bakteri di botol sendiri, campurin. Oke ya. Ini kalau menggunakan CaCl. Nah, ada alasannya kenapa, yang lain silakan. Ini ada beberapa penjelasan, saya juga mengambil dari jurnal untuk penjelasan kenapa CaCl digunakan untuk melakukan transformasi tadi ini. Ada peran dari kalsium gitu ya. Nah, kalau ada juga natural channel, sebetulnya kenapa kok sel bisa kompeten? Karena ada channel yang secara alami, ada terowongan secara alami di dalam yang cenderung akan jadi mekar gitu ya, akan menjadi pori-pori. Itu punya namanya Bayer's Bridge. Kemudian di sini ada peran kalsium juga. Silakan dibaca sendiri sehingga kenapa untuk transformasi kita gunakan senyawa kimia CaCl. Berikutnya adalah elektroporasi. Mirip, tapi kalau tadi pakai senyawa kimia, ini sekarang pakai listrik. Bakterinya, E. coli-nya dikejutkan pakai listrik supaya merenggang. Orang kalau kesetrum listrik, ilustrasinya kan rambutnya jegrak semua gitu kan, berdiri semua. Ya, nah ini E. coli juga begitu. Disetrum dia langsung mekar. Nah, dalam keadaan mekar itu kemudian baru ditambahkan. Detail-detailnya ya sentrifugasi dan lain-lain itu adalah teknis pekerjaan detail. Tapi prinsipnya adalah membuat selnya menjadi merenggang dengan bantuan listrik. Kalau tadi dengan bantuan senyawa kimia. Oke ya, ini kita mempersiapkan sel kompetennya. Sudah kita lakukan transformasi. Kemudian ini gambar, dibaca saja gambar. Tahap terakhir, sampai di sini paham, teman-teman, bagaimana memotong dengan enzim restriksi, kemudian mengelem dengan ligase, setelah jadi dimasukkan dengan transformasi, sudah terbayang ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang berikutnya adalah menseleksi. Maksudnya bagaimana, Bu? Sekarang bayangkan lagi. Bu Yani punya 2 tabung, satu plasmid rekombinan, gitu ya. Satunya lagi adalah sel inang. Nah, kemudian ini dicampurkan. Apakah pada saat proses transformasi semua sel bakteri itu akan menerima plasmid? Akan masuk semua nerima? Atau mungkin ada yang nggak masuk, nggak nerima gitu? Mungkin ada yang enggak, Bu. Ada yang nggak terima, Bu. Betul. Ada yang enggak, Bu. Mungkin ada yang tidak terima, nggak semuanya. Oleh karena itu sekarang kita mau pilih. Kalau nanti untuk produksi insulin, yang kita pilih yang mana? Bakteri yang punya plasmid apa yang tidak punya plasmid? Yang punya plasmid. Yang punya plasmid. Yang punya plasmid rekombinan ya, yang sudah membawa insulin tadi ya, membawa gen insulin. Itu yang kita pilih. Terus milihnya gimana? Bakteri dalam botol kayak begitu kelihatan juga enggak, milihnya gimana? Kalau kita beli buah mangga bisa nih yang matang, warnanya kuning lunak, lebih lunak dibandingkan yang hijau keras itu masih muda, kan gitu mudah. Pilih ayam yang gemuk, yang kurus, yang kuning, yang putih, yang hitam. Nah, kalau bakteri punya plasmid sama nggak punya plasmid, milihnya gimana? Nah, ini namanya seleksi. Kita akan memilih yang membawa gen insulin yang berada dalam plasmid. Ya, kita lakukan seleksi. Sebelum ke arah seleksi, Bu Yani akan balik lagi dulu. Balik lagi ke PBR 322. PBR 322 ada di mana? Ini malas keluar, jadi saya tarik begini. Sebetulnya nggak boleh bikin orang pusing gitu ya. Nah ini, seandainya kita mau menyisipkan gen insulin pada plasmid PBR 322 dengan peta seperti ini. Kemarin sudah diingatkan.
Ada situs enzim restriksi, ada resistensi antibiotik, gen resistensi antibiotik, bukan gen produksi antibiotik. Itu hal yang berbeda. Kalau produksi antibiotik, maka yang punya gen ini dia akan menghasilkan antibiotik. Kalau resistensi antibiotik, kalau dia punya gen ini dia tahan terhadap antibiotik, tidak mati dengan adanya antibiotik. Diingat ya, resistensi berarti dia resisten, dia tahan. Gitu. Kalau ada medium dengan antibiotik, maka kalau dia punya plasmid ini, dia tidak akan mati. Tapi kalau nggak punya, dia mati. Karena antibiotik itu mematikan bakteri. Ya, baik. Kalau Bu Yani mau menyisipkan, tadi gen insulinnya, di mana disisipkan? Ayo, silahkan. Di mana kira-kira motongnya? Untuk menyisipkan, kita mau potong di mana? Silakan berpendapat, nggak ada yang salah kok. Keliru biasa, nanti diperbaiki kekeliruannya. Di PST bukan, Bu? Jangan balik nanya, kamu mesti loh. Kan di PST, Bu. Coba. Aji di PST. Ada pendapat lain? Ada banyak situs. Di mana? Siapa tadi yang menjawab? Karisma kah? Siapa yang jawab? Ajeng, Bu. Katanya Oh, Origin. Oh, Origin. Bolehkah di Origin? Origin of replication untuk apa nih kemarin? Tidak apa-apa. Keliru tidak apa-apa. Origin of replication. Situs untuk replikasi. Untuk dia melakukan replikasi. Prinsipnya begini. Kalau ada area seperti ini, gitu ya, ada titik-titiknya, jika gen insulin disisipkan di area ini, maka ini akan rusak. Gen ini akan rusak. Jadi kalau disisipkan di PST1 kata Aji tadi, ini akan rusak. Ampicillin resistennya akan rusak, sehingga bakterinya tidak resisten lagi. Ingat, jadi kalau urutan gen begini, terus disisipi tengahnya, ya pasti rusak, udah nggak ketemu lagi gennya. Jelas? Ya, tadi Ajeng paham? Ajeng tadi menjawab ya? Halo Ajeng? Kemana Ajeng hilang? Atau suaranya tidak terdengar? Suaranya Oke, baik. Yang penting Ajeng dengar saya ya. Jadi kalau ini tidak boleh dirusak, karena ini untuk replikasi. Baik, berarti selain di Origin di mana? Tadi Aji sudah di PST1. Nggak boleh tarik jawaban. Udah saya kunci. Udah kejawab sih, Bu. Tadi Ibu menjelaskan. Jadi rusak, Bu, berarti, Bu, ya? Fungsi. Iya, memang jadi rusak. Nggak apa-apa. Sudah pokoknya dijawab dulu, dikunci jawabannya. Resiko tanggung penumpang. Ayo silakan jawab yang lain. Nggak ada yang salah kok. Di Eko RI, Bu. Di Eko R1. Baik. Ada yang menjawab di Eko R1. Siapa nih? Saya, Bu. Bu ini nggak bisa lihat karena saya sedang menayangkan, jadi saya nggak lihat wajahnya satu-satu. Cuma ada berapa orang aja. Siapa yang menjawab, Nak? Kafifa, Bu. Latifa. Oke, kata Latifa di Eko R1. Kata Aji di PST1. Ada lagi jawaban? Di salah satu. Di salah satu. Boleh. Siapa yang jawab? Priscilla Cindy, Bu. Oke, Priscilla Cindy di salah satu, kemudian Aji di PST1, kemudian siapa tadi satu lagi tuh, lupa deh. Latifa, aduh maaf ya Latifa. Latifa di Eko R1. Yang lain, siapa mau ikut tim Aji, tim Latifa, tim Priscilla? Ibu itu namanya Bu. Sebentar, satu-satu nak. Iya, Bu izin menjawab. Deva, oke. Deva Korina dulu. Deva Korina? Iya, saya Deva Korina mau izin menjawab, Bu. Menurut saya di AMPR itu, Bu. Iya, di AMPR berarti di mana? Situs enzim restriksinya apa? Situs enzim Eko R1. Loh, AMPR tapi di Eko R1? Di AMPR, Bu. Kalau di AMPR ini berarti situs enzim restriksinya yang mana?
Ya, PST1 Bu kalau red and PST1, PST1, betul. Iya. Ya, di sini punyanya PST1. Kalau di sini ada banyak, ada yang di Tribam, ada SAK. Boleh pilih salah satu. Kalau mau di sini, mau yang di TET-R, mau di Eko R1 juga boleh, tapi nanti kita lihat, ya. Baik. Deva tadi di situ. Yang mau menjawab lagi tadi siapa? Awalia, Nurul. Iya, Awalia Nurul. Iya Bu, sama Deva di situ Bu. Di PST1. Oke, jadi Aji temannya udah banyak nih PST1, ya. Kemudian yang lain di SAL1 belum ada, di Eko R1? Saya izin menjawab juga, Bu. Oke, Abi silakan. Di Eko R1, Bu. Di Eko R1 kata Abi. Baik. Yang lain suaranya cuma Abi sama ini, sama Aji. Yang lainnya kemana nih? Yang suara laki-lakinya. Masih ada lagi? Tidak ada? Baik. Sama Bu, tim Kafifa, Bu. Tim Latifah, baik. Tim Hafifah Bu. Eko R1 Bu. Kita lihat. Baik. Prinsipnya tadi, kalau disisipkan di salah satu gen, maka gen itu akan rusak. Kita akan melakukan seleksi gitu ya. Kalau rusak berarti dia nggak tahan terhadap antibiotik. Kita sekarang ke seleksi ke bawah. Tapi Bu Yani akan memberikan contoh satu gitu ya. Nanti yang lainnya dipahami lagi sendiri. Saya cuma mau ngasih itunya aja, pancingnya. Baik. Cara pertama untuk seleksi adalah seleksi antibiotik. Seleksi antibiotik berarti kita menggunakan antibiotik dalam medium untuk menseleksi bakteri mana yang tumbuh itu yang bawa plasmid. Kita nggak bisa lihat plasmidnya, tapi dengan lihat kelakuannya dia masih tumbuh atau tidak, kita jadi tahu, oh dia bawa plasmid atau tidak. Itu ya. Gimana sih? Kita lihat. Di sini saja dulu. Aku nggak ada gambarnya. Kemana nih? Tadi siang ada. Oke. Nih ya. Ih, jelek banget deh. Saya mau satu-satu nih sebenarnya, kok nggak bisa sih? Ini sebenarnya ada apa namanya? Ada masuk satu-satu gitu loh. Apa namanya? Ada animasinya, Bu ya? Diklik coba, Bu. Mungkin. Diklik mouse-nya. Oh, Nah, oke. Oke. Terima kasih, Aji. Saya klik ada animasi. Baik. Ini tadi pertanyaannya, PBR322. Ya. Plasmidnya, kemudian Bu Yani kasih contoh. Ini kebetulan tadi yang Aji pilih adalah PST1. Kasih contoh yang dilakukan sama Aji. Ya, untuk yang Latifah nanti kita bisa cari sendiri. Oke, contoh dulu satu nih. Kalau disisipkan di gen insulinnya, insertnya sisipkan di PST1 di sini. Oke, apa yang terjadi? Berarti gen ini rusak. Kalau gen ampicillin resisten rusak, bakterinya masih tahan atau tidak terhadap ampicillin? Enggak, Ibu. Rusak udah enggak. Sudah tidak tahan. Baik, sudah tidak bisa hidup pakai medium ampicillin. Nah, sebelum ke ampicillin, berarti saya nguji di tetrasiklin dulu. Ini yang utuh. Ya. Ini tidak disisipi. Ini belum ke Latifah. Jadi ini masih utuh, masih bicara yang ini. Kalau disisipkan di PST1, maka tetrasiklin utuh. Jadi, coba kita masukkan dulu ke tetrasiklin. Untuk apa kita ngecek ke tetrasiklin? Karena ini yang utuh, kita mau ngecek bakteri ini membawa plasmid atau tidak. Kalau bakterinya bawa plasmid, maka dia harusnya tahan terhadap tetrasiklin. Iya apa tidak? Karena ini masih utuh. Iya, Bu, harusnya ya. Karena jadi kita jangan mengujikan ke sini karena ini udah rusak. Ya, jadi yang kita ujikan ke yang utuh untuk ngecek bakterinya bawa plasmid atau tidak. Kalau bakterinya nggak bawa plasmid, dia pasti akan mati atau tidak tumbuh. Mengapa? Kalau nggak punya plasmid, berarti kan nggak punya tetrasiklin resisten, kan? Dia nggak akan tumbuh di tetrasiklin. Bayangkan, ini plasmidnya, ada bakteri tapi nggak bawa plasmid ini. Punya nggak tetrasiklin resisten kalau dia tidak bawa plasmid? Nggak ada, Ibu. Tidak, Bu, tidak tumbuh. Tidak punya, maka dia tidak akan tumbuh. Lalu, kalau bakteri yang bawa plasmid, itu akan tumbuh di tetrasiklin.
Ya, bakteri bawa plasmid akan tumbuh di tetrasiklin karena di sini utuh. Tapi yang plasmidnya utuh ini tadi yang bisa masuk, itu bisa dua kemungkinan. Kalau kita berhasil menyisipkan insulin, ya, kalau kita berhasil menyisipkan insulin, itu berarti plasmidnya ada insulinnya. Tapi kalau tidak berhasil, plasmidnya seperti ini, balik lagi, nggak ada insulinnya. Itu dua kemungkinan. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, bakteri membawa plasmid atau tidak. Sekarang kalau kemungkinannya sudah bawanya masih punya dua kemungkinan. Bawa yang ada insulinnya atau yang tidak ada insulinnya. Karena ada kemungkinan gagal ketika kita menginsert. Paham penjelasan Bu Yani? Bakteri yang membawa plasmid bisa mungkin plasmid yang ada insulinnya atau yang tidak ada insulinnya. Kita udah dapatkan nih, koloni punya plasmid, tapi kita belum tahu plasmid ini ada insulinnya apa enggak. Kita cek lebih lanjut. Cek lebih lanjutnya menggunakan apa? Menggunakan ampicillin. Kok bisa begitu, Bu? Kita lihat. Secara teori, kalau plasmidnya tidak ada insulinnya, tidak ada insert, berarti di ampicillin dia masih tumbuh karena ini masih utuh. Pelan-pelan. Kalau tidak ada insulinnya di sini, tidak ada insertnya, maka gen ampicillinnya masih utuh. Iya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau masih utuh, tumbuh atau tidak di medium ampicillin? Tumbuh. Tumbuh, Bu. Karena dari sistem. Betul sekali. Karena masih utuh. Pokoknya prinsipnya gennya masih utuh, dia tahan terhadap ampicillin. Berarti tumbuh. Ya. Kalau dia ada insulinnya, rusak sudah gen ampicillin resisten, dia tidak resisten lagi, dia pasti mati di ampicillin. Oke, biar ulang lagi pelan-pelan dari awal. Uji yang pertama adalah uji dengan medium tetrasiklin. Kenapa? Karena udah jelas ini pasti utuh. Jadi kita nyari bakteri yang membawa plasmid ini. Nah, plasmid ini akan dicirikan dengan adanya kemampuan resisten tetrasiklin, maka bakteri yang tumbuh di tetrasiklin itu pasti bawa plasmid. Bakteri dengan plasmid, ada insert atau tidak, keduanya pasti tumbuh. Ini baru seleksi plasmidnya ada apa enggak, gitu aja. Oke? Nah, ketika dia bawa tumbuh, itu berarti dia bawa plasmid. Tapi ternyata ada dua kemungkinan nih kalau bawa plasmid. Ada plasmid yang tersisip dengan insulin, ada yang enggak. Gimana kita nyeleksinya? Yang kita pilih nanti yang bawa insulin atau tidak? Yang bawa, Bu. Yang bawanya, Bu. Betul. Kalau kita pilih yang bawa insulin, kita harus tumbuhkan dia ke ampicillin. Harusnya yang bawa insulin itu tumbuh atau tidak di medium dengan ampicillin? Enggak. Tumbuh. Yang membawa insulin pelan-pelan. Yang membawa insulin tersisip di PST1 itu akan tumbuh atau tidak di medium ampicillin? Tidak, Bu. Tidak tumbuh, Bu. Tidak tumbuh. Karena udah rusak. Loh, jadi kita nyarinya yang nggak tumbuh dong? Iya. Terus gimana nyari yang nggak tumbuh? Nyarikan yang tumbuh. Bagaimana nyari yang nggak tumbuh? Kita lihat ya. Nih pertanyaannya. Bagaimana menyeleksi yang bawa gen insulin? Kita pilih yang tidak tumbuh. Udah terjawab tadi. Terus kalau nggak tumbuh, orang nggak tumbuh gimana dipilihnya? Baik, kita lihat. Metodenya namanya replika plating. Replika plating itu gimana? Ini yang pertama. Ini. Medium dengan tetrasiklin, bakteri dengan plasmid tumbuh. Baik bawa maupun tidak. Ini tumbuh. Ada koloni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 koloni bakteri di dalam medium tetrasiklin. Ini berarti semuanya bawa plasmid. Iya apa enggak? Semua koloni ini membawa plasmid. Tapi kita belum tahu mana yang plasmidnya ada insulinnya, mana yang tidak. Kita mau pilih. Caranya replika plating dibuat
medium satu lagi, ya, dibuat medium satu lagi di sini, tetapi ditambah dengan ampicillin. Setelah ada medium dengan ampicillin, kita pindahkan semua koloni ini dengan cara replika. Replika itu membuat tiruan. Jadi pindahkan dengan posisi sama persis. Koloni yang ada di sini satu-satu diambilin pakai tusuk gigi. Waktu praktikum saya begitu. Tusuk giginya ganti, tusuk gigi steril. Ya, kenapa kita pakai tusuk gigi? Karena tusuk gigi itu dia masih steril, tidak ada DNA yang lain. Kemudian ukurannya kecil ya, jadi buat ngambilnya gampang. Kalau pakai tusuk sate kepanjangan. Jadi pakainya tusuk gigi yang kecil saja. Oke. Pelan-pelan dipindahkan, yang ini pindahkan posisinya ke sini. Ini juga begitu, dikasih tanda. Jadi ketika punya koloni seperti ini dikasih nomor 1, 2, 3, 4 sampai 7. Terus kita pindahkan. Nomor 1 pindahkan ke sini, tulis lagi. Nulisnya di bagian bawah cawan Petri. Jadi kita punya spidol yang tidak luntur, spidol transparan itu dituliskan di situ nomor 1, nomor 2 terus. Dipindahkan semua sampai lengkap, tutup, inkubasikan. Besok dilihat. Begitu dilihat, ternyata ada yang nggak tumbuh ini 2. Dari 7 koloni, ada 2 yang tidak tumbuh. Apa artinya yang tidak tumbuh? Iya, bawa insulin, Bu. Dia membawa insulin. Good, itu yang kita pilih. Tapi kan nggak tumbuh, Bu. Yang ngambilnya dari sini. Maka ini jangan dibuang dulu. Koloni yang ini, nah yang itu, dengan satu lagi, ini yang kita pilih, kita perbanyak. Nanti digunakan untuk menghasilkan insulin. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, kenapa kok milihnya justru yang ini? Ini penjelasannya sudah ada semua di Bu Yani di sini. Nanti yang belum paham, disetel lagi recordingnya, bagian ini untuk lebih menjelaskan. Ya, kita pakai replika plating. Jadi mindahkannya khusus. Yang ini tidak boleh kita destruksi, tidak boleh kita bunuh dulu sampai dia menghasilkan bagian mana sel atau koloni mana yang tidak tumbuh. Itu yang kita pilih. Dan membuatnya tentu tidak satu cawan Petri. Ada banyak, semua kita buat replika gitu. Jadi kita nanti punya replika banyak, terus koloninya juga ada banyak. Ya, itu nanti dipilih mana koloni yang paling bagus, tumbuhnya baik, itu terus kemudian diperbanyak, dimasukkan ke dalam bioreaktor, ditumbuhkan untuk menghasilkan insulin. Ya ada step yang lainnya dulu ya, ada step seleksi dulu, pilot project, macam-macam deh gitu. Itu ada, tapi prinsipnya seperti itu. Ini makanya kenapa kita pakai penanda seleksi. Baik, sekarang saya akan menanyakan yang tadi jawabannya. Kalau kita letakkan, kita letakkan insulinnya di EcoR1, kira-kira bagaimana seleksinya? Bisa atau tidak? Nggak bisa kelihatan, Bu. Nggak kedeteksi karena dua-duanya resisten dia terhadap ini ampicillin ditetasi. Jadi kita nggak bisa menyeleksi. Kalau diletakkan di sini, ini dua-duanya tetap ada. Mau ditumbuhkan di tetrasiklin nanti bisa, ditumbuhkan di ampicillin juga bisa. Terus gimana milihnya? Yang mana yang punya plasmid? Punya insulin. Nggak ketahuan kan? Nggak kedetek kan? Nah, ini berarti ini yang namanya penanda seleksi, itu area-area yang bisa digunakan untuk seleksi, itu namanya penanda seleksi. Kemarin syaratnya plasmid, dia punya penanda seleksi. Oke, teman-teman? Oke. Untuk yang Latifah tadi di Salwan, itu nanti Bu Yani jadikan PR untuk G-Classroom. Ya, Bu Yani masukkan untuk case-based learning. Anda akan belajar kasus. Sekarang kasusnya kalau kita sisipkan di sini, seleksinya bagaimana? 1. Kalau disisipkan di sini, bukan di Salwan, disisipkannya di nanti tugasnya adalah kita pakainya PAK19. Bagaimana jika kita menggunakan PAK19, plasmidnya PAK19, PUJ19 itu, lalu penanda seleksinya apa? Nanti dilihat bagaimana kita menseleksi. Oke ya, teman-teman ya.
Baik, ini sebagai contoh. Kalau tadi adalah antibiotic selection, kalau ini namanya blue white selection, seleksi biru putih. Kenapa? Nanti bakterinya tumbuh dua-duanya. Mau bawa insulin atau tidak, dua-duanya numbuh. Tapi warnanya beda. Yang satu putih, satu biru. Yang kita pilih yang putih apa yang biru? Oke, nanti dijawab. Berikutnya, saya selesaikan sampai di sini untuk teknologi DNA rekombinan. Kita masuk ke topik berikutnya. Karena Bu Eni harus selesaikan. Ada yang mau tanya? Atau bisa kita lanjut ke topik berikutnya? Ibu mau tanya. Silahkan, Laksmi. Tadi kan bikin replika dulu ya, Bu ya. Nah, itu berarti dari yang cawan yang mau dibikin replika itu nggak semuanya kita ambil dong, Bu. Jadi si koloninya ini cuma sekedar dicolek gitu kan ya, Bu ya, pakai tusuk gigi terus dipindahin berdasarkan urutannya gitu kan sama. Nanti biar dia berkembang di situ dulu gitu ya, Bu. Betul, betul. Iya, nggak usah ngambil banyak-banyak. Kalau dengan bakteri itu dikit aja. Kadang-kadang suka mahasiswa kalau praktikum, Bu kayaknya belum ada. Ada. Cuma Anda tidak lihat. Jadi ini jangan dihabisin. Kalau dihabisin, terus di sini nggak ada lagi, lalu di sini juga nggak tumbuh, kita mau ngambil dari mana? Ya kan? Meskipun makanya itu tadi kita selalu membuat replika tidak hanya satu. Tapi pada prinsipnya, yang di sini dicolek aja dikit, Lasmi ya. Dicolek. Biar koloni itu cukup besar. Kalau ada koloni cukup besar, kita colek sedikit, lalu dititikkan lagi di sini pakai tusuk gigi. Pak, gitu aja. Didiamkan gitu, diinkubasikan. Besok kita lihat sudah tumbuh lagi jadi koloni lagi. Cepat sekali kalau bakteri itu. Ya, apalagi memang kalau untuk sel inang yang sudah untuk dia harus tumbuh dengan cepat. Sudah ada kemampuan untuk tumbuh dengan cepat. Terjawab, Laksmi? Terjawab, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu mau nanya, Bu. Oke, siapa nih? Kalda, Bu. Kalda, silakan. Kalda. Kalau misalnya replikanya tadi tuh, kan katanya kan harus sesuai ya, Bu, tempatnya ya, Bu, buat yang di itunya ya. Kalau misalnya nggak sesuai kayak gitu, gimana, Bu, nantinya? Baik. Bakal. Iya. Tujuan kita membuat replika itu untuk apa sih? Kita kan mau mengambilnya dari sini kan? Kita akan mengambilnya, jadi nanti isolatnya, koloninya justru yang kita ambil dari sini. Nah, kalau di sini terus ngacak, yang nggak ada nanti yang mana, terus kita gimana ngerutin ke sininya? Betul, bisa pakai angka 1, 2, 3, 4, tapi alangkah lebih baik dengan semakin pasti itu dibuat replika. Jadi udah pasti. Jadi selain angka, kalau angkanya terhapus, repot lagi. Kan nandainya pakai spidol. Terus angkanya terhapus. Nah, jadi kita punya alternatif jika angkanya terhapus, posisinya kita harus ingat. Biasanya juga di sini kita tulis misalnya upper, ini down, atas, bawah gitu ya. Atau kanan, kiri. Jadi penandanya itu cukup banyak supaya kita mengantisipasi jika terjadi yang kita tandai itu keliru atau hilang tandanya, maka kita tetap bisa mengambil. Paham, Alda? Oh iya, paham, Bu. Jadi harus dikasih nomor gitu ya, Bu? Maksudnya biar nggak keliru gitu ya, Bu? Betul, pakai nomor dan posisinya harus sama. Kalau di sini nomor 1 taruh sini, di sini juga nomor 1 di sini. Jangan nomor 1 pindah ke sini. Itu bingung lagi. Iya, iya, Bu. Makasih. Ya? Oke, sama-sama. Ada lagi. Asik loh kalau udah kerja kayak gini sambil deg-degan. Yang mana ya gitu. Tapi harus tiap hari ke lab memang. Ya, itu kerjaannya yang memang senang di lab. Baik. Saya selesaikan untuk ini ya. Jadi kita mana tadi? Berarti saya stop share dulu untuk masuk ke yang berikutnya. Untuk teknologi DNA rekombinan terbayangkan ya. Jadi menyisipkan. Itu yang disisipkan bisa macam-macam. Kemarin sudah tentang padi emas dan lain-lain itu bisa macam-macam. Itu base-nya seperti itu caranya. Itu yang sederhana sekali yang Bu Yani sampaikan ya, tapi bioteknologi sudah jauh lebih maju. Itu Anda harus belajar, tapi base-nya tahu dulu. Berikut tahapan materi yang kedua. Kalau tadi adalah secara teoritis gitu ya, secara teori kita mengambil DNA dan memotong segala macam. Terus kalau prakteknya DNA tuh melihatnya gimana? Itu harus kita sebentar saya share dulu. Kita ada teknik-teknik molekuler, teknik analisis molekuler itu yang untuk melihat pekerjaan kita tadi.
Saya share screen. Yap. Kita sampai jam 5 lewat 30 apa lewat itu? 5.20 Ibu. 5.20 atau 5.30 mudah-mudahan ya kita selesaikan karena ini satu topik. Nanti saya titip sama Bu Anissa dan kita bisa ngobrol di classroom kalau kurang. Ini adalah teknik pada genetika molekuler. Kalau kita mau analisis DNA, kita mau isolasi, mau lihat, mau ngukur, mau memperbanyak, ya DNA harus diperbanyak. Bisa mengisolasi, terus apakah hasil isolasi itu langsung dipakai? Tidak, kita harus diperbanyak dulu. Kalau menonton crime scene investigation, misalnya CSI gitu, itu kalau ngambil sumber DNA-nya itu bahkan kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi bekas minum deh, bekas minum ada bibirnya sedikit, itu ada DNA-nya loh. Atau setetes darah yang orang kena apa gitu, terus ada darahnya itu terus diambil. Nah itu nggak cukup dianalisis, harus diperbanyak. Jadi harus ada proses amplifikasi atau memperbanyak DNA. Kita selain mengisolasi dari darahnya tadi diisolasi gitu, terus diperbanyak. Nggak bisa kalau cuma sedikit gitu. Oke, setelah diperbanyak kita akan melihat berhasil atau tidak, berapa ukurannya gitu ya. Tadi dipotong-potong tadi yang tadinya panjang 11 KB, ada yang ukurannya jadi 1 KB, jadi 7 KB atau 6 KB, itu lihatnya dari mana? Itu nanti kita lihat pakai visualisasi DNA. Kita visualisasikan menggunakan elektroforesis. Ya, ini prinsip yang sangat dasar. Teknik yang lainnya masih sangat banyak, tidak sempat kita berikan, jadi ini dulu aja. Praktikum biasanya juga kayak gini. Oke, isolasi. Isolasi sudah pernah isolasi DNA buah dapat DNA-nya seperti itu. Biasanya untuk yang analisis kita tidak menggunakan yang ini, kita menggunakan yang lebih murni, lebih lebih jelas gitu ya. Oke, untuk mengisolasi DNA prinsipnya itu tentu karena DNA di dalam sel dia harus dikeluarkan. Supaya bisa keluar ya selnya kudu dipecah atau dilisiskan. Kalau itu sel eukariot, DNA-nya ada di mana? Eukariot. Ada di dalam nukleus inti sel, Bu. Di dalam sel, Bu. Only in nucleus? Mitokondria, Bu. Mitokondria juga. Kloroplas. Ada nukleus dan mitokondria? Ada kloroplas, kata Aji. Makanya jawabnya jangan sepotong-potong. Sekalian gitu loh. Ya, oke. Dicil, Bu. Dicil coba. Itu semua harus dikeluarkan. Mitokondria ada dindingnya. Kemudian kloroplas juga ada dindingnya. Sel nukleus ya ada dinding nukleusnya. Ya, kemudian nukleus berada dalam sel, ada pula dinding selnya. Itu semua harus dipecah. Dipecah, jadi bukan hanya memecah dinding sel, tapi juga memecah membran nukleusnya, memecah dinding dari mitokondria, dari kloroplas biar keluar semua. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada proses menginaktivasi. Dibuat tidak aktif DNase dan RNase. Di dalam sel ada yang namanya enzim pendegradasi DNA dan RNA. Loh buat apa, Bu? Ya buat kalau udah barangnya udah nggak dipakai didaur ulang. Di dalam sel kan ada mekanisme itu. Ya, kita juga begitu. Kalau ini nggak dipakai didaur ulang. Tadinya baju, sekarang jadi pel gitu, didaur ulang. Ya nggak langsung dibuang. Nah, dia juga begitu. Bagian-bagian yang masih bisa digunakan. Maka ada enzim itu. Nah, kalau kita isolasi DNA, terus ketemu sama DNA-nya, kepotong-potong, nggak jadi ngambil kita. Rusak. Oleh karena itu ini harus diinaktivasi. Ada bahan yang harus kita tambahkan. Kemudian dipisahkan. Ya, kemarin sudah itu yang gambar tadi kan kita pisahkan. Caranya ada, prinsipnya ada 2. Saya akan menekankan pada yang satu nanti. Yang pertama ini adalah dengan cara presipitasi etanol. Jadi bisa kita presipitasi, kita endapkan yang DNA buah kemarin, ya. DNA buah itu kan pakai etanol untuk jadi ngumpul. Tadinya waktu masih baru dikasih deterjen, kasih garam, nggak kelihatan apa-apa kan? Begitu dikasih etanol 96 dingin, pelan-pelan dari tepinya langsung dia ngumpul. Itu namanya terpresipitasi. Ya. Cara kedua, kalau kita beli kit DNA. Nah, sebentar. Oh, ini lisis ya. Tadi masih bisa lisis. Dipotong semua, dilisiskan. Biasanya pakai deterjen.
Tapi kalau kita beli kit, ya deterjennya bukan sabun cuci piring, tidak. Ada khusus deterjen di situ yang kimia yang akan melisiskan. Kenapa deterjen bisa melisiskan membran sel? Cari tahu. Kenapa kita pakai deterjen? Membran selnya bisa lisis, ya. Silakan nanti dipelajari. Kemudian garam fungsinya apa? Ini waktu kemarin itu tuh isolasi DNA itu semua harus tahu. Besok kalau di sekolah mau bikin praktikum itu bisa loh. Itu kan sederhana sekali. Untuk di sekolah buat LKAPD-nya, kemudian berikan di sekolah. Mau lihat DNA dari buah, nah itu yang ini. Nah, itu sebenarnya menarik loh. Tapi kalaupun tidak di kelas, mungkin mau membimbing KIR atau apa, pasti jadi Pak Guru atau Bu Guru yang favorit deh kalau punya sesuatu yang menarik gitu membuat mereka menarik. Kan intinya harus begitu kan? Pak Guru dan Bu Guru itu harus pintar membuat kelasnya itu menarik gitu. Dongeng kayak Bu Yani itu suka dongeng dulu makanya ya. Oke. Jangan ditiru kali kalau saya ya. Baik, setelah ada semua, nah kemudian di dalamnya nyampur protein, ada karbohidrat, DNA itu nyampur semua. Itu harus dipisahkan juga, ya. Oke, ini tadi alkohol presipitasi sudah Bu Yani jelaskan. Berikut yang saya menjelaskan yang proses adsorpsi. Ini kalau pakai kit DNA, saya lupa menempelkan gambar. Kalau kita beli kit isolasi DNA itu macam-macam. Ada kit untuk plant, tanaman, ada yang untuk blood gitu ya, ada yang untuk sel, kemudian ada yang untuk bakterial kit, ada yang untuk fungi. Itu nggak boleh salah beli karena isi di dalamnya itu sudah disesuaikan dengan sel yang akan kita pecahkan. Dinding sel jamur beda sama dinding sel bakteri, beda sama dinding sel tumbuhan. Karenanya deterjen, buffer dan lain-lainnya itu akan berbeda. Prosesnya juga berbeda. Ya, kita beli suatu kit gitu. Kit di situ sudah ada buffernya. Oke, kita lihat prinsipnya begini. Kalau membeli kit isolasi DNA biasanya akan ada bahan-bahan kimia, buffer gitu, terus kemudian ada tabung kecil sekali. Ini tabungnya kecil, lucu gitu, kecil banget. Nah, di dalam tabung di sini ada filter, ada penyaring DNA yang berupa membran silika gel di sini. Ya, ini beda dengan alkohol tadi ya. Kalau alkohol gampang. Kalau ini pakai alat-alat di lab. Kemudian ini bolong bawahnya. Jadi kalau disaring, lewatin filter, terus jatuh ke bawah. Oleh karena itu harus ditampung. Ini ada penampungnya. Ini kalau kita beli kit udah ada tabung-tabung kecilnya itu udah ada. Ya. Caranya gimana? Kalau itu DNA-nya dari bakteri, misalnya kalau Bu Yani kerjanya sama bakteri, jadi saya lebih gampang jelasin bakteri. Bakterinya ditumbuhkan dulu sampai jadi suspensi keruh. Sekarang kita panen sel bakterinya. Cara panen selnya gimana? Pakai sentrifugasi yang muter kenceng banget muternya. Ya, alat sentrifuge. Nanti kalau dia sudah muter kenceng, sel bakteri itu berat. Jadi dia akan turun ke bawah jadi lapisan pelet sel di bawah sini nih. Pelet. Nah, yang kita ambil itu peletnya. Sisa airnya, karena kan tadi di medium cair ya bakterinya ya, bakterinya mengendap di sini, yang cairnya dibuang. Selnya saja yang kita ambil. Kalau selnya sudah kita ambil, kita beri apa? Buffer ekstraksi. Ini ekstraksi dari kata-kata ekstraksi, buffer yang digunakan untuk melepaskan DNA dari sel. Ya, kita tambahkan cairannya ini. Kemudian cairan ini memiliki sifat pH-nya rendah, kemudian punya ikatan ion yang kuat. Untuk apa? Untuk menempelkan DNA ke sini. Ini nanti DNA-nya kita trap, kita terangkap, kita tangkap di sini. Di silika gel membran. Ya, oleh karena itu tambahkan dulu buffer ekstraksi ke sel bakteri tadi, kemudian masukkan ke sini, ya. Terus ditaruh bawahnya diberi penampung, letakkan di sentrifus, diputar lagi. Diputar maka akan jatuh cairan yang ada di sini tadi, ya.
Cairan yang akan ada di sini akan turun ke bawah, tertampung di sini. Yang kita ambil bukan cairannya. Kan kita mau cari DNA nih. DNA-nya nyangkut di sini. Nah ini di silika gelnya. Jadi ini yang kita tangkap, yang ini kita buang. Tabung yang ini jangan dibuang, DNA-nya ada di sini. Gitu ya. Oke. Ini kita buang, discard gitu. Terus asam nukleatnya berikatan ke sini. Kita lanjut pekerjaannya. Kalau sudah ada di sini, ngambilnya gimana? Sebelum diambil, dicuci dulu. Dibilas dulu. Kenapa? Mungkin ada protein, ya, mungkin ada yang lain-lain bahan dari sel yang masih ikut di asam nukleatnya. Dicuci dulu pakai buffer. Juga namanya washing buffer. Sudah dicuci, sentrifus lagi. Dengan cara diberikan gini ya, diberikan disentrifus lagi, jadi airnya turun. Nah, air ini kita buang lagi, karena ini isinya adalah air cucian tadi. Sisa-sisa protein yang ke sini, ini dibuang. DNA-nya masih nyangkut di sini. Sekarang baru kita akan mengambil DNA yang nyangkut ini, yang udah bersih ini. Caranya gimana? Kita beri elution buffer, yang komposisinya berlawanan dengan extraction buffer. Kita lihat ke atas. Ini pH-nya rendah, ikatan ioniknya kuat. Jadi dia bisa nempel, ngikat. Sekarang kita mau melepaskan dia. Maka kita beri yang ikatannya lemah, melemahkan ikatan. Yang tadi dia berikatan dengan silika gel, dilemahkan ikatannya, dia bisa rontok nanti lepas. Tapi di sini jelas prinsipnya? Ya, oke. Kita berikan elution buffer, asam nukleatnya ada di sini, sentrifugasi lagi, turun airnya. Nah, sekarang jangan dibuang yang ini. Karena DNA-nya sudah nyangkut di sini, udah ke bawah. Jadi untuk ngebilas, tapi ngebilas DNA. Kalau yang tadi membilas protein, maka ini dibuang. Sudah kita dapat. Selesai isolasi DNA. Dapat cairannya. Dikit ini. Paling isinya paling banyak 50 mikrolit. 1 mili itu 1000 mikrolit. 1 mililiter itu 1000 mikroliter. Dan kita dapatnya cuma 50 mikroliter. DNA-nya di sini. Ada yang 25, ada yang 50, tergantung kita mau pakai kitnya berapa. Makanya kecil-kecil sekali hasilnya bahannya ya. Oke, setelah dapat asam nukleatnya ini kita perlu perbanyak dengan PCR. Ya, dengan PCR. Tapi terkadang Bu Yani itu sebelum ke PCR saya mau ngecek dulu saya berhasil apa enggak sih, DNA-nya ketangkep apa enggak. Terkadang saya begitu, ya. Nah, untuk mendeteksi DNA di sini kita bisa lihat kemurniannya atau adanya DNA dengan spektrofotometer, diukur dulu pakai spektrofotometer, atau menggunakan gel elektroforesis. Ini namanya gel elektroforesis. Dilihat ada enggak DNA di dalam sampel kita. Ya, ini bisa dilakukan setelah isolasi DNA atau mau nanti. Enggak, saya enggak sempat. Saya mau perbanyak dulu aja, nanti habis diperbanyak biar sekalian kelihatan setelah diperbanyak. Boleh. Ya, jadi tahapan visualisasi DNA itu boleh kita lakukan pada tahap manapun sepanjang kita butuh. Tidak ada harus begini, harus begitu gitu ya. Umumnya setelah PCR terus baru kemudian divisualisasikan. Nah, di kelas yang tadi saya cerita visualisasi dulu. Jadi sekarang saya mau tanya sama kelas ini, saya mau cerita PCR dulu apa ini dulu gitu ya. Karena kayaknya nggak sempat nih, nggak selesai dua-duanya. Nanti ada yang kita diskusikan, kita bahas di G-class. Tapi saya prefer ini dulu karena kalau PCR itu udah banyak YouTube-nya udah banyak teorinya, jadi nanti itu bisa dipelajari lewat YouTube, terus kita diskusi lewat G-class jika belum nggak selesai ya. Nah, ini dulu aja Bu Yani ceritakan. Ya, bagaimana kita melihat DNA dengan cara elektroforesis. Pernah dengar nggak elektroforesis? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oh, pernah, Bu. Oke. Bagaimana DNA itu bisa muncul di gel agar-rose gitu ya. Di gel ini kok bisa kelihatan begini, bentuknya pita itu kita bicarakan sekarang. Oke. Ini adalah suatu sistem untuk memisahkan
molekul. Sebetulnya elektroforesis itu tidak hanya untuk DNA, tapi juga untuk protein. Cuman kalau protein kita tidak menggunakan agarose gelnya, misalnya pakai SDS misalnya begitu ya, SDS page. Itu kalau protein elektroforesisnya berdiri, kalau DNA tidur bentuknya. Tapi prinsipnya untuk memisahkan molekul. Kok dikatakan memisahkan? Gimana? Kan tadi cuma DNA aja Bu kita udah dapat. Kenapa sekarang kita pisahkan? DNA tadi kalau yang tadi dipotong-potong ada 1 KB, ada 5 KB tadi itu. Terus kita bisa tahu mana yang 1, mana yang 5, mana yang 7 misalnya gitu. Itu gimana? Harus kita pisahkan. DNA ada potongan-potongan DNA tadi kita pisahkan. Caranya dimasukkan ke gel. Kok bisa? Suruh lari. Kok lari ini? Pakai kata-kata run. Lari. Melarikan DNA. Ya, enggak, sebenarnya kalau kita bilang running atau melarikan itu memigrasikan, memindahkan, suruh jalan dia, jalan atau lari terserah ya, tapi pindah. Pindahnya dari mana? Dari kutub. Dari kutub ada kutub positif, ada kutub negatif. DNA muatannya apa? DNA bermuatan positif apa negatif? Negatif apa positif? 2 doang itu loh. DNA. Izin menjawab Ibu, negatif Ibu. Iya, terima kasih. Siapa tadi? Suaranya belum hafal. Regina, terima kasih. DNA bermuatan negatif. Nanti kita suruh lari dia ke muatan positif. Ya, prinsipnya seperti itu. Untuk apa? Untuk melihat kualitas dan kuantitas DNA-nya yang kita dapat tadi, kualitasnya bagus atau tidak, tebel apa enggak, banyak apa enggak. Ini kualitas dan kuantitas. Ya, masih ada proteinnya apa tidak? Kualitas dilihat dari situ. Kalau masih ada proteinnya suka kotor, kelihatannya enggak, pitanya tuh enggak rapi, pitanya berpendar berantakan gitu, enggak bagus, ya itu berarti kualitasnya enggak bagus. Kuantitas kalau dia sedikit jumlahnya itu tipis gitu. Tapi kalau tebal itu berarti banyak. Yang kita isolasi, kita berhasil mengisolasi banyak. Kemudian ukurannya mau kita lihat tadi Bu Yana sudah sampaikan, atau mau mempurifikasi atau mau lihat PCR. Itu tujuannya banyak. Kenapa kita melakukan gel agarose? Kayak apa sih elektroforesis itu? Elektroforesis itu sebenarnya wadah, kotak gitu, chamber atau apa namanya tangki gitu ya, tangki yang bisa diisi sama buffer, diisi air. Bentuknya ya tentu macam-macam. Modelnya macam-macam, tapi prinsipnya sama kayak tangki gitu. Nanti untuk meletakkan gelnya. Gelnya diletakkan dalam tangki, gelnya ada DNA-nya, DNA-nya nanti lari kalau dipasangkan ke listrik. Ya, di sini ada medan listrik, akan ada lari ke dari negatif ke positif ya. Oke, ini berbagai macam reagen dan alat-alatnya, ada tray-nya, tray itu cetakan untuk mencetak gel ya. Dan lain-lain itu saya kira bisa dipelajari. Seperti ini cetakan gelnya, terus kemudian nanti kita membuat gel agarose-nya, dimasukkan ke cetakan, dikasih sisir, ini namanya sisir, kom. Betul sisir ini kom. Tapi bukan yang buat nyisirin rambut kita, tidak. Kegedean. Ya, ini kecil. Untuk diletakkan nanti di dalam waktu menyetak agar. Oke? Ini bagian-bagiannya. Sekarang kita mulai dengan membuat agarnya dulu. Dibuat dulu agarose-nya, ditimbang, ditambahkan buffer. Kita tidak menambahkan aquades karena nanti kita akan berkaitan dengan medan listrik. Jadi cairan yang digunakan itu harus bisa menghantarkan listrik. Maka kita gunakan buffer. Aquades tidak menghantarkan listrik. Ya, oke. Membuatnya dengan buffer. Ditimbang dulu gitu ya. Kemudian dimasak. Lalu ini ada buffer. Buffer itu ceritanya ada di sini, jenisnya ada TAE, ada TBE, silahkan nanti mau pakai yang mana. Ini biasanya untuk low molecular weight, fragmen dengan berat molekul rendah, ini fragmen dengan berat molekul tinggi. Tapi saya kadang-kadang bisa pakai dua-duanya gantian. Ya, kalau TBE lagi habis, tanya ke suppliernya, lagi nggak ada Bu, adanya TAE, oke saya pakai TAE. Sepanjang masih bisa digunakan. Kemudian ini ada persennya, kita pakai berapa persen, tergantung dari DNA yang mau kita migrasikan, itu ukurannya berapa. Makin besar,
ukurannya ini KB ya. Berarti ini kan besar, 2 sampai 30 KB. Ini kan 0,1 KB. Makin besar ukurannya, maka persen agarosnya semakin kecil. Karena berarti dia semakin encer. Kalau semakin encer, pori-porinya makin gede. Tapi kalau dia semakin kental, persennya semakin tinggi, 2%. 2% itu jadi kenceng gitu. Nah, itu pori-porinya kecil. Maka kalau kita mau lihat yang ukurannya 30 KB, nggak bisa lewat. Untuk pakai yang ukuran sekian. Ini kira-kira seperti itu. Ya, prinsipnya. Sampai pelan-pelan dibayangkan, dimasak dulu agar-agarnya, agar-roast maksud Bu Yani, ditimbang, kemudian dimasak. Ini masaknya dikit, jadi kita masaknya pakai microwave. Ya, microwave saya diangkut dari rumah, karena di rumah waktu itu nggak bisa pakai sebab listriknya anjlok dulu, microwave-nya 1000, ya 1000 watt. Terus udahlah, daripada di rumah juga jarang dipakai, Bu Yani bawa ke lab untuk ini, untuk apa namanya, untuk membuat agar-roast. Tapi unfortunately mahasiswa sangat tidak hati-hati. Mereka menggunakan bahan yang sangat toksik, ETBR. Jadi ethidium bromide itu masuk ke dalam ininya apa, microwave gitu. Jadi kita makanya udah harus hati-hati banget. Baik. Setelah jadi, nah kalau jadi bening kayak gini, kelihatan nggak nih? Benar-benar kelihatan ya. Bening, ini tadinya seperti ini. Ya kayak kita bikin agar-agar aja tuh di rumah. Nah, kalau udah jadi dia bening, ya. Ini untuk tahu bahwa dia terlarut dengan baik. Lalu dicetak. Kita kayak bikin puding deh, persis dicetak. Jangan lupa dikasih sisir. Ini agar-roast yang sudah ada sisirnya. Sisirnya tenggelam. Buat apa sih dikasih sisir? Kalau kita punya agar di wadah, kasih sisir di situ, terus kemudian dibiarkan beku, ya, pelan-pelan sisirnya diangkat akan menghasilkan apa? Lubang. Sumur atau lubang, betul. Untuk apa sumur atau lubang yang kita buat? Menyaring DNA-nya, Bu. Nyaring DNA-nya hanya plus. Dicemplungkan ya, meletakkan, memasukkan DNA sebelum dia bermigrasi untuk tempat sampel DNA-nya. Jadi harus dikasih tempat. Kalau nggak ada lubang-lubangnya, mau naruh di mana gitu ya. Jadi kita kasih lubang, nanti terus DNA-nya, sampel DNA, apakah tadi dari darah, dari bakteri, dari tanaman, yang mana yang mau kita ujikan, diletakkan ke lubang-lubang tersebut. Ya, diletakkannya kapan? Pada saat ini setelah jadi, setelah diangkat sisirnya, kemudian pelan-pelan masukkan agar-agar yang masih kosong tadi ke chambernya, ke tangkinya. Ya, lalu diberi buffer sampai dia tenggelam. Nah, sumurnya di sebelah mana? Perhatikan posisi negatif dan positif. Karena kita mau meletakkan DNA dan mau memigrasikan dia dari negatif ke positif, maka sumurnya diletakkan di posisi, sampelnya diletakkan di posisi negatif atau positif? Negatif, Ibu. Di negatif supaya dia lari positif. Maka agar-agar yang ada lubangnya di sebelah sini. Agar-roast tadi, lubangnya di sebelah sini, letakkan. Yang ada negatif, katodanya. Oke ya, lalu diberi buffer supaya tenggelam. Setelah itu sekarang kita masukkan sampelnya. Kita mau memasukkan sampel. Sumurnya kecil, jadi sampelnya juga memang sedikit. Sampelnya yang kita masukkan nanti sekitar 5 mikrolit. Bayangkan tadi 1 mili, itu ada 1000 mikrolit. Kita cuma masukin 5. Jadi kecil sekali, tetesannya itu kecil sekali. DNA-nya di situ. Nah, kalau DNA dimasukkan ke dalam sumur ini tadi, ya, terus sumurnya udah kerendam sama buffer, DNA itu enteng. Maka dia bisa keluar lagi dari sumur. Udah dicemplungin ke dalam sumur, dia keluar lagi. Ke bawah air, larut di air. Biar dia nggak kabur gitu ya, biar nggak larut, diapakan? Diberi pemberat. Jadi kita beri dulu ada namanya loading buffer. Ya, load, memuat. Jadi untuk memuatkan sampel harus dikasih dulu buffer loading atau loading dye. Kadang-kadang kita nyebutnya dye. Dye itu pewarna. Bukan dye meninggal, bukan. DYE. Ya, loading dye itu untuk apa fungsinya? Untuk memberatkan DNA supaya dia nggak terbang lagi ke atas atau melayang ke atas, tapi dia jatuh ke dasar sumur.
ada gliserolnya di situ, jadi dikasih pemberat, kemudian dikasih warna, pakai bromophenol blue. Supaya kita tahu sampel kita warnanya biru. Kalau bening, bayangkan ini bening. Terus sampel kita bening, lagi mana kita bisa tahu itu nyemplung apa enggak gitu. Ya sebetulnya simpel. Ya asal kita tahu ini buat apa simpel ya. Itu. Jadi kita tahu oh sampel kita sudah masuk ke sumur atau keluar dari sumur karena ada warna birunya. Oke ya. Kemudian ini mencampurnya sampel DNA dengan loading dye atau loading buffer itu kita campurnya di atas plastik. Jadi jangan membayangkan nyampurnya di tabung reaksi, enggak, kecil banget jadi nggak bisa di tabung reaksi. Di mejanya dikasih parafilm plastik begitu, terus kita teteskan sampel 1, sampel 2, sampel 3 gitu. Terus dicampur sama loading buffer. Cara nyampurnya gimana? Ini kita pakai mikropipet. Mikropipet itu nah kayak gini, ya. Terus ditekan, ditarik ini sampai dia nyampur biru semua. Kalau sudah jadi biru semua rata, kecampur antara DNA dengan loading dye, baru kita masukkan ke dalam oilnya. Nah, ini kelihatan nih. Ini agarosnya bening, terus ada oilnya berjejer-jejer. Terus dimasukkan dengan mikropipet. Cukup kelihatan mudah-mudahan ya gambarnya. Ini ada tipsnya di sini. Tips ini adalah plastik untuk meletakkan sampel tadi. Jadi dia dipasang di mikropipet. Mikropipet itu belum ada tipsnya. Kita punya tips sendiri, masukin ke situ, ke mikropipet. Selesai dipakai, dibuang. 1 kali sampel, buang. Dan makainya harus baru. Ini nggak boleh bekas pakai. Karena kalau bekas pakai ada DNA yang lain nanti terdeteksi. Jadi harus yang steril, yang baru. Setiap kali ini diganti. Oh, pokoknya boros banget kalau udah kerja pakai begini, buang. Ambil lagi, buang lagi gitu. Ya. Makanya hati-hati supaya jangan gagal. Baik, pelan-pelan sumurnya kayak begini, sumurnya tenggelam juga, ini kan kelihatan tenggelam ya, ada airnya. Lalu masukkan ini ke ujungnya. Masukkan ke dalam sumur sampai ke dasar pelan-pelan. Mungkin agak sedikit tegak lurus. Kalau miring itu biasanya agak susah. Jadi kalau Bu Yani agak tegak. Nah, ini kan agak tegak nih sebenarnya ini posisinya. Ya. Tiap orang beda-beda megangnya. Ini lihat. Tangan yang satu menahan ini, menahan ujungnya. Ya, menahan bagian sebelah sini. Kenapa? Kalau ada orang yang megangnya dua-duanya di ujung. Jadi begini megangnya. Dua-duanya dipegang gini. Terus ditekan. Kalau saya tidak pegang satu ditahan. Kenapa? Kalau pegang gini gemeteran. Ini ujungnya pipet ini terus derdek gitu loh. Nah, kalau gemeteran, ini lihat, sumurnya ini antara sumur yang satu dengan yang lain itu pembatasnya tipis. Tipis dan dari agar. Jadi kalau ini nggak hati-hati, gemeteran, sobek. Sobek ntar nyampur sama sebelahnya. Nah, Bu Yani paling senang kalau lagi kayak gini, seru. Bu Yani senang lihat penderatan orang. Enggak, gitu, namanya lagi belajar begitu gitu. Waduh, kita sudah masukin gemeteran. Tunggu dulu Bu, pelan-pelan. Udah mau masukin, berdiri lagi. Ntar Bu, tarik napas dulu. Ya udah, saya tungguin gitu. Jadi satu ini nih, satu kelompok 5 orang tuh masukin lama bener. Satu. Tapi saya senang kalau sudah berhasil, terus mereka gitu senang. Ya ada sesuatu yang didapat gitu. Nah, sayangnya nggak bisa, sayang deh nggak bisa ke lab. Biarin saya iming-imingi biar mau ke lab ya. Oke, seperti itu. Ya ini jadi ditahan untuk mengarahkan ke sini. Jadi nggak belok-belok. Oke, kemudian carefully place tadi betul, kemudian gently pelan-pelan gitu dilepaskan sampelnya, masukkan. Be careful, jangan sampai merusak. Apalagi kalau udah sampai sini nih. Ini teman-temannya di sini 1, 2, 3, udah 4 orang temennya. Begitu yang kelima sobek sebelahnya, diamuk gitu sama teman-temannya. Lu ya ngerusak aja lah, udah bubar gitu ya. Udah tenang, pindah lagi. Nanti yang kesobek itu suruh ngisi lagi di sebelah sini. Ya, kayak gitu. Itu keseruan praktikum. Jadi nikmati deh. Pokoknya kayaknya susah enggak. Dinikmati aja seru-serunya. Bu Yani senang dongeng yang begitu biar kalian iri pengen ke lab. Kasihan deh lu. Nggak bisa ke lab ya. Oke, lanjut. Setelah dia masuk, kita nyalakan mesinnya. Mesinnya dinyalakan. Berapa lama? Tentu kita lihat jalannya atau migrasinya ini DNA. Nah, jadi ini yang negatif, sumurnya di sini, well-nya di sini. Kemudian dia akan jalan. Ini udah jalan. Misalnya baru 5 menit kita intip.
diintip, itu elektroforesisnya biasanya atasnya bening, nggak boleh dibuka. Kalau sedang berjalan, sedang dinyalakan mesinnya, itu nggak boleh dibuka, ditutup. Kita ngelihatnya dari atas. Bergerak atau tidak sampel kita, karena tadi udah ada warna birunya. Posisi awal di sini, 5 menit kemudian dia udah di sini birunya, oh berarti jalan. Berarti mesin kita berfungsi dengan baik. Gitu ya. Ini kita lihat. Terus jalan sampai nanti ke bagian positif. Berapa lama, Bu? Ya dilihatin. Jangan ditinggal pergi makan. Tadi ingat, gelnya itu kan ada batasnya nih. Kalau dicemplungkan di sini, terus dijalankan ke sini, terus ditinggal makan, dia kalau sampai ujung terus nyemplung lagi ke air. DNA-nya sampai ujung kan nyemplung lagi keluar dari gelnya. Enggak dapet apa-apa ntar, makanya ditungguin. Ditungguin kira-kira sudah sampai 3/4 biru-birunya matikan. Biasanya sekitar 15 sampai 20 menit tergantung besar kecilnya DNA tadi. Jangan sampai nyemplung ke sini loh ya, nanti malah hilang semua DNA-nya. Oke. Begitu, kalau sudah dimatikan, baru kita akan lihat DNA kita seperti apa, sampel kita seperti apa, DNA-nya ada apa enggak, berhasil atau tidak. Sebelumnya, ya sebelum sebelum diamati, itu harus diwarnai dulu DNA-nya. Ada yang warnanya, ya, ada yang warnanya itu harus kita berikan setelah proses elektroforesis. Ada warnanya itu yang kita bisa campurkan langsung ke gelnya. Jadi udah dicampurin langsung, ntar begitu diangkat langsung kelihatan. Nah ini contoh adalah DNA stain itu pewarna DNA yang bisa menyebabkan DNA jadi berpendar kalau pakai UV. Ya nanti setelah di UV dia akan berpendar. Ini namanya ethidium bromide, ETBR. Ini sangat-sangat berbahaya. Sekarang tidak diperbolehkan. Saya juga udah nggak berani lagi. Saya senang pakai ETBR karena nyalanya terang. Ya, kalau riset sendiri masih oke, karena kita bisa ngatur sendiri. Tapi kalau udah praktikum pakai ETBR ngeri. ETBR ini bekerja dengan menyisip pada nukleotida. Jadi kalau kayak tadi GAA-TTC misalnya itu ya, antara G dengan A atau dengan T dengan C, dia bisa nyisip di situ. Menyisip, kemudian Anda bayangkan, kalau ada urutan nukleotida tersisip oleh sesuatu, gitu ya, di sini ETBR, lalu ETBR-nya bertindak seakan-akan dia adalah nukleotida, pada saat transkripsi atau replikasi itu dibaca sebagai nukleotida, itu akan terjadi mutasi, kesalahan. Jadi misalnya tadinya G sama A, terus kesisip ETBR di sini. Pada saat replikasi, ini kebaca sebagai T. Maka hasil replikasinya gitu ya, itu akan ada A di situ karena T kan berpasangan dengan A ya. Padahal ini ETBR tapi dibaca jadi T, keluarlah A. A-nya tadinya nggak ada loh. Nah, bacaannya jadi beda, itu udah mutasi. Kenapa ini ngeri? Senyawa ini nyisip lewat kulit kita. Pori-pori kulit. Jadi pada saat bekerja itu pastikan ini glove-nya tidak bolong. Betul-betul glove-nya baru gitu ya, terpasang dengan baik di tangan. Terus hati-hati banget waktu pakai ini, waktu ngangkatnya, memasukkan, mencampurkan ke medium gitu ya, dicampurkan. Nah ini harus glove-nya harus betul-betul nggak boleh bolong. Kalau bolong bisa masuk ke sini loh, bisa menyisip ke pori-pori. Apalagi kalau tumpah, kena tangan, aduh, kena apa? Kalau mutasi tidak terlihat dampaknya sehari 2 hari, tapi mungkin beberapa entah beberapa waktu kemudian sekian tahun itu bisa menjadi sel kanker. Sangat-sangat karsinogenik. Jadi sekarang tidak diperbolehkan untuk pembelajaran biasanya. Kita menggunakan bahan yang lebih aman. Ya, di kampus sudah pakainya gel green. Gel green itu sudah dicampurkan ke agarnya, jadi nanti kita nggak perlu merendamnya lagi di dalam ETBR, terus langsung dicampurkan, tinggal dilihat di UV. Kalau udah dilihat, nah hasilnya gini kira-kira. DNA kita, udah sampai 5:30, 5 menit lagi, DNA kita akan terbaca berpendar seperti ini. Ya, sampelnya, ini kan sumurnya di sini nih. Nah, kalau DNA-nya genom, itu ukurannya besar, maka dia di atas. Ini garisan. Garisan gimana caranya? Garisan ini adalah DNA juga. Dari mana dapatnya? Kita beli garisan. Nih, garisan DNA. Namanya ladder.
molecular weight size marker. Ladder atau marker, penanda. Marker ukuran. Beli lagi ini. Beli ladder. Yang ladder berapa? 100 KB misalnya. Itu 100 base pair, 100 BP. Ini di sini paling bawah 100 BP. Biasanya di atasnya bisa 1,5 atau 1,3 KB. Tapi tergantung merek. Jadi ketika kita beli ini isinya DNA yang sudah kepotong-potong. Kayak yang tadi Bu Ajani ajarin. Ukurannya sekian satu, sekian gitu ya. Nah itu sudah dibuat semacam itu sehingga ada seperti ini urutannya. Oke, nah ini kita masukkan di well yang pertama. Sehingga kita tahu kalau posisi di sini itu ada 1,5 KB atau 1 KB tergantung tadi markernya kita beli yang mana gitu ya. Terus DNA kita, sampel kita masukkan di sini. Maka kita bisa mengira-ira berapa ukuran DNA yang tadi dalam sampel kita. Kita lihat garisannya. Kalau di sini 500, terus DNA kita beradanya di sini agak di bawah gitu, agak di bawahnya 500. Kira-kira ukurannya 400 base pair. Kalau ini 500 base pair, terus DNA kita letaknya tidak sejajar tapi agak sedikit ke bawah, bisa diduga misalnya itu sekitar 400. Ya, jadi fungsinya ini untuk menduga ukuran DNA yang kita lihat di dalam elektroforesis. Sampai di sini jelas teman-teman? Jelas ya? Baik, terima kasih. Ini yang kalau DNA genom belum dipotong-potong, dia di atas, masih dekat sumur. Karena berat, ukurannya besar. Ya, jadi dia akan ada di atas. Enggak masalah, ini salah dong Bu, enggak ikutin garisan. Enggak, ini memang genom. Kalau sudah dipotong, nanti ada garis-garisnya di bawah sini. Baik, saya kira itu ya. Nah, ini contohnya. Kalau ini kalau smear. Ya, smearing, smear. Jadi apusan, enggak berbentuk garis. Tadi kan harusnya garis-garis kayak gini. Ini ternyata kayak gini, melebar. Kenapa? Bisa karena tadi nih, well-nya sobek. Well-nya sobek, DNA-nya bubar semua, gitu ya. Itu bisa jadi bentuknya nanti bisa smear. Atau terlalu banyak DNA-nya. Kalau DNA tanaman itu besar ukurannya, itu bisa jadi smear. Atau salah di voltasenya. Ya, itu kita lihat. Bisa gagal dong, Bu? Ya bisa. Kalau udah kayak gini kita ulang lagi aja. Sampel kita kan masih ada. Biasanya kita pakai sampel 5 mikrolit. Kalau kita dapat 50, kita masih bisa mengolah. Itu ya, itu cara mengisolasi dan mendeteksi. Kalau untuk memperbanyaknya nanti dengan PCR, tapi rasanya waktu kita sudah habis, padahal asik ya. Bu Yani sih asik-asik aja gitu. Nggak terasa, cuman memang ini karena detail dan kita nggak kebayang, maka saya harus pelan-pelan jelasinnya supaya ada bayangannya dikit-dikit gitu. Nanti diberikan penugasan di dalam G-Classroom. Juga barangkali kalau saya punya video, Bu Anissa ada video yang cukup jelas akan diberikan untuk PCR. Jadi untuk yang ini kita akan diskusikan di waktu lain. Entah kalau pekan depan Bu Anissa bisa tetap menyisipkan, boleh. Pekan depan kebetulan saya tidak bisa, memang gilirannya Bu Anissa dan Bu Yani ada ujian sidang pekan depan dari pagi sampai sore, jadi tidak bisa mengajar untuk pekan depan. Ya, saya kira itu sampai untuk hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin sudah kita selesaikan. Agung gimana Agung? Udah pusing nggak ya? Masih menikmati Bu. Waduh, senangnya didongengin. Saya senang kalau begitu. Nah, besok kalau Anda jadi guru, berharap siswanya juga tidak berpaling ya. Gimana caranya menarik, saya kira udah lebih pinter lah Anda. Kalau saya mau belajar sendiri dulu, karena saya tidak berpendidikan, gitu, tidak dari pendidikan maksudnya, gitu ya. Jadi belajar sendiri. Tapi diajarin di sini, masuk UNJ itu saya jadi senang banget. Jadi punya ilmu bagaimana, oh ternyata harus begini, begitu ya, membuat RPS segala macam. Jadi lumayan pinter. Oke. Sampai ketemu. Ada Bu Anissa. Terima kasih Bu Anissa. Ada yang mau ditambahkan Bu Anissa? Cukup Boleh Ibu. di stop recordingnya. Oh sudah cukup kata Bu Anissa. Boleh